Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita maklum bahwa sebentar lagi akan kita masuki bulan Ramadan. Yang sering diucapkan adalah marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata rohab. Rohab itu artinya luas atau lapang. Ibarat ada tamu penting mau datang, kita sudah siapkan tempat yang luas, tempat yang lapang, sehingga tamu itu leluasa di tempat kita. Kenapa kita siapkan tempat luas, tempat lapang? Karena kita senang dengan kedatangannya. Maka kita harus gembira dengan datangnya Ramadan. Ngomong-ngomong, pada gembira apa enggak? Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa. Saya ilustrasikan dosa itu dengan pohon. Kalau pohon itu dibakar, bagaimana nasibnya? Pohon itu mati. Tapi karena tidak terbakar sampai ke akar-akarnya, potensi untuk hidup tetap ada. Cuma untuk jadi pohon yang besar sebelum dibakar, itu butuh waktu yang lama. Jangan sampai dosa itu seperti pohon yang cuma ditebang ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Nebangnya juga mau hujan, mau musim hujan, atau malah di musim hujan, sehingga pohon itu tumbuh lagi lebih hijau, lebih segar, bahkan lebih rimbun. Jangan sampai dosa cuma ditahan-tahan saja. Habis Ramadan semangat lagi berbuat dosa, malah makin banyak. Jangan sampai begitu. Ayat yang perlu kita kaji kembali adalah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah saya sudah menuliskannya ke dalam satu buku dengan judul Wahai Orang yang Beriman, pembahasan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Bukunya 600 halaman. Sebagai orang beriman, kita harus punya perhatian yang besar pada ayat-ayat semacam ini. Satu di antaranya ayat 183 Al-Baqarah ini. Kutiba alaikumusiyam. Diterjemahkan, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba itu dari kata kataba. Kataba itu artinya menulis. Kutiba berarti dituliskan. Sesuatu kalau dituliskan itu jadi kuat. Orang tidak bisa mengelak. Misalnya utang. Utangnya ditulis. Ada tanda tangan.
Ketika itu orang ditagih utang, enggak, saya enggak punya utang. Ini tanda tangan siapa? Kuat. Jadi orang tidak bisa mengelak. Apalagi dikasih argumentasi oleh Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa sudah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Sehingga ibadah puasa itu bukan ibadah yang baru, bukan ibadah yang hanya pada masa Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah diwajibkan berpuasa. Bahkan kalau mau dibanding-bandingkan, lebih berat umat terdahulu puasanya. Lebih berat bagaimana? Ada 3. Perbandingannya ada 3. Pertama, umat terdahulu itu puasanya sampai ada yang 6 bulan dalam setahun. Kalau kita kan cuma ayyamam ma'dudat, beberapa hari, yakni bulan Ramadan. Kalau enggak 29 ya 30. Ini ada yang sampai 6 bulan dalam setahun, yaitu puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu puasa, sehari puasa, sehari tidak, sepanjang tahun. Bukan dari bulan 1 sampai bulan 6, atau bukan dari bulan 7 sampai bulan 12, tapi sepanjang tahun, segala musim. Begitu. Jadi saya suka mengatakan Nabi Daud itu puasa, nggak ada lebarannya, Pak. Puasa nggak ada lebarannya. Lah kita belum puasa udah pada mikirin lebaran. Bahkan kasus-kasus kriminal yang terjadi pada bulan Ramadan itu seringkali terkait dengan kebutuhan ekonomi lebaran. Begitu. Nggak punya duit, mau ngasih THR. Akhirnya apa? Korupsi dulu. Ini contoh. Yang kedua, puasa di masa dulu, dan itu berlaku pada masa Nabi dan para sahabat, berpuasa di awal-awal itu, yakni tidak boleh hubungan suami istri meskipun malam. Apalagi kalau udah tidur, meskipun tidurnya habis maghrib, itu sudah berlaku puasa bangunnya. Nggak boleh hubungan suami istri. Waktu itu Umar bin Khattab lupa kalau nggak boleh. Dia melakukan hubungan dengan istrinya. Lupanya bareng, Pak, berdua. Lupa sendiri-sendiri kayak. Suami lupa, istri ingat gitu. Bang, nggak boleh, Bang. Istri lupa, suami ingat. Nah, ini dua-duanya lupa, sehingga dia melakukan hubungan dengan istrinya. Selesai hubungan dengan istri, baru nyadar kalau ini nggak boleh. Umar terus aja puasa. Besok paginya dia menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Celaka kenapa? Semalam saya hubungan dengan istri. Kan nggak boleh ya? Iya.
Terus jadi bagaimana ini puasa saya? Diturunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Ini rangkaian ayat tentang puasa. Dari ayat 183, di ayat 187 itu menyebutkan apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum, dan seterusnya. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri, mereka pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi mereka. Jadi sejak kasus Umar ini dan Umar bertanya pada Nabi, maka sejak itu hubungan suami istri di malam hari Ramadan dihalalkan, dibolehkan. Ada hati bapak berkata, untung Umar nanya. Coba kalau Umar nggak nanya, bisa nggak boleh terus-terusan. Memang dulu sahabat tuh kalau udah masuk Ramadan jaga jarak dengan istri. Cuma kan Umar ini lupa. Allah tahu kamu tidak mampu menahan nafsumu, sehingga Allah memaafkan, Allah mengampuni. Sekarang silahkan hubungan dengan istri. Suami istri itu diilustrasikan dengan pakaian. Mereka pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Namanya pakaian itu fungsinya nutup aurat. Dengan kata lain, suami istri itu harus saling menutupi keaiban. Jangan suka cerita tentang keaiban istri kepada orang lain. Jangan suka menceritakan keaiban suami kepada orang lain. Baik yang berkaitan dengan sifat maupun fisik. Fisik maupun sifat. Misalnya, seseorang bertamu ke rumah temannya. Ternyata ketika bertamu bukan cuma disediakan kopi atau teh, kue, tapi diajak makan besar. Nah, katakanlah nasi dengan lauk pauknya. Itu makan nasi dengan soto misalnya, dengan sop misalnya. Selesai makan karena sudah merasa enak, nanya, ngomong-ngomong ini soto beli apa masak sendiri? Maksudnya kalau beli di mana? Dia pengen beli juga nanti. Kata kawannya, ini istri saya ini yang masak. Wah, enak ya, punya istri bisa masak seenak ini. Istri saya mau boro-boro bisa masak seenak ini. Nah, itu namanya udah ngomongin keaiban istri itu. Istri saya mau masak air juga angus. Masak air angus, angus pancinya. Masak air ditinggal nonton TV sampai kering, angus pancinya. Nah, itu namanya menceritakan aib. Pakaian itu untuk melindungi panas, dingin. Nah, itu dilindungi dengan pakaian. Suami istri itu mestinya saling melindungi. Ini malah ada suami membunuh istri, ada istri membunuh suami. Nah, suami istri itu harus ada keserasian. Pakaian kan begitu, harus serasi.
Atasan dengan bawahan harus serasi. Begitu suami istri itu harus serasi. Suaminya soleh, istrinya brengsek. Sehingga orang bilang apa? Lu kagak salah milih apa? Atau sebaliknya. Baik. Jadi dulu nggak ada hubungan suami istri. Meskipun Ramadan. Turun ayat ini dibolehkan. Yang kedua, dulu itu puasa nggak ada sahur. Nggak ada sahur. Jadi kalau sudah tidur, meskipun habis maghrib tidurnya atau habis isya tidurnya, itu sudah mulai puasa karena bangunnya udah puasa. Ada kasus terjadi pada Qais bin Sarma. Qais itu kerja berat, kerja keras, yang menguras tenaga. Datang waktu maghrib. Nah, waktu maghrib kan berbuka puasa, sering disebut dengan takjil. Takjil itu apa, Pak? Takjil itu bukan kolak, bukan. Mau kemana, Bu? Mau beli takjil. Nah, mau beli takjil dibilang. Takjil itu artinya segera, menyegerakan. Apa yang disegerakan? Buka puasa. Kenapa disegerakan? Karena sudah waktunya. Gitu. Udah waktunya. Apa saja kalau sudah waktunya disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Buka puasa juga begitu, jangan ditunda-tunda. Jangan ngomongnya apa? Gue mah sampai habis taraweh juga gue masih kuat puasa. Jangan ngomong begitu. Emang waktunya berbuka, berbuka. Nah, biasanya takjil itu kan ringan saja. Makanan ringan, minum segelas, kurma 3 butir. Nah, itu udah buka puasa namanya. Lama apa cepat kalau begitu? Cepat. Yang bikin lama buka puasa itu kadang-kadang serba 3. Bukan 3 butir kurma, tapi serba 3. 3 lontong, 3 bakwan, 3 tahu goreng. Apalagi? Orang buka puasa di rumah, udah datang ke masjid mau sholat maghrib, yang di masjid masih pada makan. Kenapa? Buka puasa di masjid tuh makanannya banyak. Dari sana nganter, banyak makanannya. Iqomat, sholat, nah udah baris orang udah baris, itu orang masih di luar aja tuh, belum juga masuk mau sholat maghrib. Kenapa? Dia mah itu 3 batang dulu. 3 batang dulu. Itu namanya takjil, jadi segera. Nah, udah selesai sholat, nah lanjut makan. Kalau kayak kita makan nasi dengan lauk pauknya. Ada juga orang baru takjil begitu aja ringan-ringan udah merasa kenyang, sehingga dia baru makan nanti udah selesai taraweh. Ada juga begitu. Nah, ketika Qais mau makan, ternyata istrinya belum menyiapkan. Kata istrinya, tunggu dulu bang. Nunggu. Istrinya menyiapkan. Ya kalau kayak kita, katakanlah masih ada yang harus digoreng, masih ada yang harus dipanaskan. Tunggu dulu. Dia nunggunya sambil rebah. Emang udah capek, ngantuk, lapar. Kalau bahasa kita, kepala baru nempel di bantal, langsung pules. Qais langsung pules.
Ketika istrinya udah selesai menyiapkan makanan, dipanggil suaminya itu, "Bang, ayo makan." Nggak ada respon. Dipanggil lagi, nggak ada respon. Sampai 3 kali, nggak ada respon. Istrinya yang mendatangi. Dia lihat suaminya sudah pules. Celaka engkau. Maksudnya celaka engkau, berabe dan ini urusan. Ini kalau begini udah harus puasa. Karena apa? Udah tidur. Ya sudah, kois nggak jadi makan. Meskipun bangun, nggak jadi makan. Kenapa? Emang aturannya begitu. Kalau udah tidur, udah harus puasa. Besoknya kerja lagi, gitu. Kerja berat, kerja keras. Orang tua kita dulu punya istilah, kerja itu sampai memeras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu kerja apa tuh Pak? Yang kalau sekarang tuh, yang model begitu tuh kerja apa sekarang? Main bola Pak. Main bola kan kerja. Kalau kita mah dulu main bola hobi kan, seneng aja. Kalau sekarang mau main bola kerja. Bola mestinya ditendang, disundul, itu namanya kepala jadi kaki. Bola mesti disundul, ditendang, itu namanya kaki jadi kepala. Jatuh bangun, banting tulang, memeras keringat, bercucuran. Apalagi main bola zaman dulu, itu nggak ada minum. Pas udah 45 menit istirahat baru minum. Makanya kalau istirahat disebut turun minum. Dulu tuh, kalau sekarang mah temennya lagi jatuh diurus sama tim medis, dia malah nyari-nyari minum gitu. Begitu luar biasa. Nah, akhirnya Qais jatuh pingsan. Dilaporkan kepada Nabi, sebabnya nggak sahur, emang nggak ada sahur, nggak makan dia semalam. Bagaimana ini ya Rasul? Turun lanjutan ayat ini, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sekarang. Silahkan makan minum sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam. Maksudnya fajar. Artinya sahur makan itu sampai waktu subuh. Tapi karena kehati-hatian, maka guru-guru kita mengajarkan yang namanya imsak. Imsak, menahan 10 menit sebelum subuh. Bagusnya sahur udah selesai. Emang gak ada aturannya, tapi namanya juga kehati-hatian. 10 menit sebelum subuh sahur udah selesai. Karena apa? 10 menit sebelum subuh itu bagusnya konsentrasinya sudah urusan sholat subuh. Tapi seandainya orang bangunnya terlambat, subuh misalnya 4:30, 4:15 baru bangun, masih ada tuh 15 menit. Cuma kan gak langsung makan, kencing dulu. Kencing aja 5 menit. Tinggal 10 menit. Gak bisa makan nasi sama ikan bakar, gak bisa makan nasi sama kepala kakap. Paling apa? Minum segelas, roti sepotong. Udah selesai. Itu juga udah sahur namanya. Cuma besok dia cerita sama kawannya, waduh kagak sahur gua semalam. Emang kenapa? Gua bangun kesiangan. Akhirnya cuma bisa minum sama makan sepotong roti. Lah itu udah sahur namanya. Masih dibilang gak sahur. Seteguk air juga itu udah sahur namanya. Jadi sejak itu ada sahur. Jadi 6 bulan dalam setahun gak ada hubungan suami istri, kemudian gak ada sahur. Itu bedanya tuh.
Sekarang puasa kita sudah lebih ringan. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa puasa itu dimulai dari waktu subuh, fajar. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu itu sampai malam. Batasnya malam dengan siang itu subuh. Batasnya siang dengan malam itu maghrib. Gitu. Sehingga maghrib itu awal malam. Maka puasa sampai maghrib, sampai awal malam. Meskipun maghrib masih terang, tapi udah boleh buka puasa, nggak usah nunggu gelap. Kalau nunggu gelap ya isya. Sebagaimana sahur nggak usah nunggu terang. Kalau nunggu terang jam 6 waktu duha. Nah gitu. Dari subuh sampai maghrib. Maghrib awal malam. Jadi malam itu dimulai dari waktu maghrib, berakhir pada waktu subuh. Maka sebelum subuh namanya malam. Kalau belum subuh masih malam. Subuh 4:30, jam 4 bangun, sholat. Itu sholat apa? Sholat malam, bukan sholat pagi. Kalau sholat pagi namanya duha atau syuruk. Syuruk itu awalnya duha. Nah begitu. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa tunaikan ibadahnya dengan baik, lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, sehingga kita menyiapkan diri secara fisik, secara mental, secara ilmu, termasuk secara harta. Karena kita dianjurkan untuk sedekah, infak. Rasulullah itu kalau hari-hari biasa dermawan, kalau Ramadan lebih dermawan gitu. Ini orang hari-hari biasa pelit, Ramadan baru dermawan. Nah, kenapa enggak sedekah? Nanti saya mau sedekahnya kalau bulan Ramadan, soalnya pahalanya gede. Nah, enggak begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.